Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan makalah ekonomi kami yang berjudul Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Dari kelas 10 S1, saya dari kelompok 1 produksi, di mana produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan, atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, produksi sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Nilai guna barang yang dihasilkan atau bertambah akibat kegiatan produksi dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, di mana suatu barang akan memiliki nilai guna lebih apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila telah diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, ada nilai guna tempat atau place utility, di mana nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, ada nilai guna waktu atau time utility, di mana suatu barang nilai gunanya akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket pada saat kedinginan, dan juga payung pada saat musim hujan atau musim panas. Dan yang terakhir, ada nilai guna kepemilikan atau ownership utility, di mana nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut telah dibeli oleh seseorang dan kemudian digunakan. Kemudian yang kedua ada fungsi produksi. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang telah disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu ada kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan produk, kapabilitas pengembangan, pengolahan, pengendalian dan perawatan, serta jasa penunjang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haura. Lanjut ke tujuan produksi. Yang pertama ada menghasilkan barang atau jasa. Sangat jelas jika tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan menciptakan barang atau jasa baru melalui proses produksi oleh produsen. Yang kedua ada meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Sebuah perusahaan atau industri memproduksi suatu barang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang itu sendiri, di mana sebelumnya barang tersebut belum atau kurang berguna, tetapi sudah melalui proses produksi nilai guna dari barang tersebut menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan dari proses produksi diharapkan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan, yang nantinya kemakmuran masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan memperoleh keuntungan dengan memproduksi suatu barang atau jasa. Yang keempat ada meningkatkan keuntungan. Dengan memproduksi barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan keuntungan industri atau perusahaan tersebut. Yang kelima ada memperluas lapangan usaha. Apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan diminati atau laku di pasar, maka dapatlah dipastikan bahwa perusahaan tersebut semakin besar sehingga dapat memperluas lapangan usaha. Yang keenam ada menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Tujuan berikut adalah untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan baik dalam memperoleh faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa serta menjualnya ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut ke jenis-jenis produksi. Yang pertama ada produksi ekstraktif. Produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Hasil ekstraksi kemudian diserahkan kepada perusahaan lain untuk diolah lebih lanjut menjadi barang baru yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Contohnya, penambangan bahan tambang, penangkapan ikan di laut, dan pengemuran minyak bumi. Yang kedua ada produk agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini tidak hanya mencakup pertanian saja, namun juga peternakan. Contohnya padi, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, telur, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga ada produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Produksi jenis ini menambah nilai guna agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan pemanfaatan yang lebih baik lagi. Contohnya ada pakaian, sepeda motor, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang keempat ada produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar luas di pasaran. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu langsung dari produsen ke konsumen, semi langsung, tidak langsung. Yang kelima ada produksi jasa. Produksi jasa merupakan produksi yang menghasilkan produk bukan berupa barang, namun berupa jasa. Contohnya itu ada jasa konseling, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir itu faktor produksi. Agar kegiatan produksi dapat berjalan diperlukan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat digunakan atau diubah secara langsung untuk menjadi barang atau jasa. Dengan kata lain, sumber daya yang produktif. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi, sumber daya untuk produksi disebut dengan faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi sangat banyak dan beragam. Namun, para ekonom telah mengklasifikasi faktor-faktor produksi tersebut menjadi 4 kelompok besar, yaitu alam dan tenaga kerja. Disebut juga dengan faktor produksi asli, serta modal dan kewirausahaan. Disebut juga dengan faktor produksi turunan. Contoh yang pertama itu ada alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya tanah, air, minyak bumi, pepohonan. Faktor produksi alam memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama, tersebar tidak merata pada setiap tempat, sehingga ada daerah yang subur, ada pula yang tandus, ada daerah yang kaya akan kandungan. Yang ketiga, tenaga kerja teralih. Adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan praktis tertentu seperti sopir, penjahit, tukang kayu, dan tukang pangkas rambut. Yang ketiga ada tenaga kerja kasar, adalah tenaga kerja yang tidak terdidik, juga tidak terlatih seperti kuli dan pesuruh. Terus di sini ada modal. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa modal yang dimaksud sebagai sumber daya atau faktor produksi adalah tidak termasuk uang. Uang pada dasarnya memang sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, bagaikan pelumas yang menyalakan roda ekonomi. Namun uang tidak dapat menghasilkan atau memproduksi barang lain. Uang hanya dapat digunakan untuk membeli barang-barang tertentu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Di sini ada contoh modal ekonomi adalah mesin-mesin, gedung, perlengkapan kantor berupa komputer, jalan raya, jaringan listrik, dan telepon, dan sebagainya. Terus di sini ada kewirausahaan. Kewirausahaan termasuk ke dalam salah satu faktor produksi karena kewirausahaan adalah karakteristik yang dimiliki oleh seorang di mana ia mampu mengolah dan mengorganisasikan 3 faktor produksi lainnya, yaitu alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga ia dapat menjalankan kegiatan produksi tersebut. Distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjabani antara produsen dan konsumen. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Barang yang sudah dihasilkan oleh produsen supaya sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang bisa disebut dengan distributor. Meskipun dalam kenyataan tidak selamanya barang yang dihasilkan produsen untuk sampai ke konsumen harus melewati distributor, akan tetapi dalam perekonomian modern suatu kegiatan distribusi memegang peran yang penting. Lebih-lebih dengan makin majunya teknologi transportasi yang mengabaikan hubungan antara bangsa menjadi lebih dekat. Hal ini mengabaikan peran distribusi makin penting karena barang yang ada di dalam negeri tetapi juga konsumen yang ada di luar negeri. Fungsi distribusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Fungsi distribusi ini merupakan kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Yang kedua, fungsi penyediaan fisik. Fungsi distribusi ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat, mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Yang ketiga,
Fungsi penunjang. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan distribusi. Distribusi yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercepatnya pementaran produksi. Yang keempat, menjaga komoditas produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang keenam, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Distribusi barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan 3 cara, yaitu berikut: distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Distribusi. Yang pertama, sifat barang. Sifat barang itu sendiri dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan seluruh distribusi yang harus ditempuh. 2. Sifat pembayarannya. Dalam pemasaran barang, ada barang-barang tertentu yang memerlukan penyaluran seluas-luasnya baik secara horizontal dan vertikal. 3. Biaya. Secara umum, mata rantai saluran distribusi yang terlalu panjang akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan mendorong harga jual yang tinggi, dan selanjutnya dapat mengganggu kelancaran penjualan barang-barang tersebut. 4. Modal. Sifat suatu barang, terutama barang-barang industri, harus dapat mendorong agar barang tersebut dapat diterima oleh konsumen atau lembaga industri. Yang kelima, tingkat keuntungan. Persaingan yang makin tajam dapat mendorong penjualan menjadi rendah. Dalam keadaan demikian, tingkat keuntungan dari perusahaan menjadi lebih rendah. Apalagi perusahaan menggunakan mata rantai saluran distribusi yang sangat panjang, dapat menyebabkan harga ke konsumen menjadi lebih tinggi, dan ini menanggung penjualan barang tersebut. Distribusi. Saluran distribusi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pedagang dan agen. Pedagang adalah orang atau perusahaan yang usaha memperjualbelikan barang-barang dagangan dan ikut memiliki barang tersebut. Yang kedua, agen. Perantaran dalam perdagangan sering disebut agen, yaitu lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau distribusi barang, tetapi tidak memiliki hak atas barang dan perdagangannya. Jadi nama saya Renisa Zafira dari kelas S1. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang ataupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan maupun sekaligus. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu ada 7. Yang pertama ada menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Nah, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus itu merupakan barang-barang yang tidak bertahan lama atau bisa dibilang sekali pakai. Contohnya tuh kayak makanan dan minuman. Karena jika makanan dan minuman tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka makanan dan minuman itu akan rusak, basi, atau kadaluarsa, yang sehingga tidak memiliki nilai guna lagi. Nah, yang kedua ada mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Itu maksudnya penggunaan barang-barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya itu kayak mobil, motor, pakaian. Nah, nilai guna suatu barang sekaligus itu merupakan barang-barang yang tidak bertahan lama atau bisa dibilang sekali pakai. Contohnya tuh kayak makanan dan minuman. Karena jika makanan dan minuman tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka makanan dan minuman itu akan rusak, basi, atau kadaluarsa, yang sehingga tidak memiliki nilai guna lagi. Nah, yang kedua ada mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Itu maksudnya penggunaan barang-barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya itu kayak mobil, motor, pakaian. Nah, itu untuk mengurangi nilai guna suatu barang itu memerlukan waktu yang cukup lama atau bisa disebut bertahap. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Itu maksudnya kita sebagai manusia harus memenuhi kebutuhan fisik
dan mental. Ya, kebutuhan fisik itu contohnya seperti makan, minum, olahraga, dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan spiritual itu seperti hiburan, membaca, ibadah, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada memuaskan kebutuhan secara fisik. Contohnya itu seseorang membeli produk pelangsing agar tubuhnya tetap ideal. Terus juga seseorang membeli pakaian-pakaian yang bagus untuk terlihat lebih cantik dan elegan. Itu adalah contoh dari memenuhi kebutuhan secara fisik. Yang kelima ada mendukung aktivitas produksi. Pastinya mengkonsumsi produk, barang, dan jasa tertentu dapat mendorong terjadinya aktivitas produksi. Kedua aktivitas ini saling menguntungkan baik pihak memproduksi maupun pihak konsumsi, karena yang produksi itu menginginkan keuntungan dan yang pihak konsumsi itu ingin memenuhi kepuasannya. Keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan pemerintah sebagai tolak ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Ketujuh, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan konsumsi ini menempati posisi penting dalam kegiatan ekonomi karena dia berperan sebagai titik awal sekaligus titik akhir dalam kegiatan tersebut. Contohnya, seseorang yang ingin memiliki ponsel baru, maka ia akan membeli ponsel tersebut dan memulai transaksi. Jika keinginannya sudah terpenuhi, maka otomatis kegiatan ekonomi pun berakhir pada titik situ. Selanjutnya, tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi itu ada 4. Yang pertama adalah mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Keempat, memuaskan kebutuhan secara rohani. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi. Yang pertama adalah dilakukan secara langsung. Kegiatan ekonomi yang memang dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ada barang kegiatan konsumsi. Yang kedua ada maksudnya ini adalah barang-barang yang ingin konsumen beli untuk memenuhi kebutuhannya. Barang konsumsi itu banyak sekali, contohnya adalah makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Maksudnya adalah barang dan jasa dari kegiatan konsumsi, jika digunakan maka nilainya akan terus berkurang atau habis. Contohnya adalah buku, jika buku tersebut digunakan untuk menulis, maka buku tersebut akan lama-kelamaan akan habis. Yang terakhir atau yang keempat adalah memiliki nilai yang bermanfaat. Produk dari kegiatan konsumsi pastinya memiliki nilai yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor konsumsi. Faktor yang pertama adalah penghasilan. Seseorang perlu memiliki penghasilan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Yang kedua adalah selera. Keputusan seorang konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa sangat ditentukan oleh selera konsumennya. Bila seseorang sangat menyukai barang tersebut, maka dia dengan senang hati untuk membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila dia tidak menyukai, mungkin konsumen tersebut tidak akan membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah demonstration effect. Seringkali seseorang mengkonsumsi barang atau jasa tanpa memperhitungkan apakah ia benar-benar membutuhkannya atau tidak. Ia membelinya sekedar hanya karena khawatir dianggap kalah atau lebih rendah daripada orang lain yang mengkonsumsinya. Faktor yang keempat adalah iklan. Iklan itu sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang. Seseorang akan mengkonsumsi suatu barang jika ia sudah mengenal atau mengetahui barang tersebut. Nah, agar konsumen mengenal barang produksinya, maka produsen akan mengiklankan barang produksinya tersebut. Semakin gencar iklan yang dilakukan, maka diharapkan akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. Faktor yang kelima adalah mode. Mode sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Pada umumnya, yang paling mudah terpengaruh mode adalah kalangan remaja. Remaja akan merasa ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti mode yang terbaru. Sementara itu, untuk mengikuti mode tersebut diperlukan pengeluaran konsumsi yang lebih besar. Faktor keenam adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan perilaku turun-menurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Contohnya adalah upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Semakin banyaknya upacara-upacara adat tersebut, maka semakin banyak juga pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Faktor yang ketujuh adalah perkiraan harga. Perkiraan harga di masa yang akan mendatang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk pengeluaran konsumsi. Bila harga suatu barang akan menaik di masa yang akan mendatang, maka konsumen akan cenderung membeli saat ini atau sebelum harganya benar-benar naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang di masa yang akan datang akan menurun, maka konsumen akan membeli di masa yang akan mendatang. Contohnya ketika pemerintah mengumumkan akan adanya kenaikan harga bensin, maka masyarakat berbondong-bondong untuk membeli atau menyetok bensin tersebut di masa ini sebelum harga bensinnya benar-benar naik.